Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Nogi Oktaviana dari kelas 2023C dengan NIM 2305112000. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra adalah teori yang mengkaji karya sastra dari sudut pandang sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku sosial, dan proses sosial. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, mempengaruhi, dan berinteraksi dengan realitas sosial yang melingkupinya. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengungkap makna, pesan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, serta dampaknya terhadap pembaca dan masyarakat. Kemudian kita masuk pada analisis novel Laskar Pelangi karya Andre Hirarta. Salah satu contoh analisis karya sastra dengan menggunakan teori sosiologi sastra adalah analisis novel Laskar Pelangi karya Andre Hirarta. Novel ini bercerita tentang kehidupan anak-anak di Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah yang hampir ditutup karena kekurangan murid. Novel ini menggambarkan berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh utama, yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, Harun, dan Sahara, serta guru mereka yaitu Bu Muslimah dan Pak Harfan. Dengan menggunakan teori sosiologi sastra, kita dapat menganalisis novel ini dari beberapa aspek, antara lain aspek sosiologi pengarang. Novel ini merupakan karya semi autobiografi yang didasarkan pada pengalaman pribadi Andre Hirarta saat bersekolah di SD Muhammadiyah. Pengarang menggunakan novel ini sebagai media untuk mengapresiasikan perasaan, kenangan, dan imajinasinya tentang masa kecilnya di Belitung. Pengarang juga ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan cinta tanah air, serta mengkritik ketimpang sosial, diskriminasi, dan penindasan yang terjadi di masyarakat. Aspek selanjutnya yaitu aspek sosiologi karya sastra. Novel ini dapat dipahami sebagai cerminan dari realitas sosial yang ada di Belitung, yaitu sebuah pulau yang kaya akan sumber daya alam, tapi miskin akan kesejahteraan dan pendidikannya. Novel ini menunjukkan bagaimana anak-anak di SD Muhammadiyah berjuang untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara, yaitu hak untuk belajar dan bermimpi. Novel ini juga menampilkan beberapa konflik sosial yang terjadi di Belitung, seperti konflik antara penambang timah dan perusahaan tambang, konflik antara penduduk asli dan pendatang, konflik antara agama dan adat, serta konflik antara kelas sosial. Dan yang terakhir adalah aspek sosiologi pembaca. Novel ini dapat membangkitkan berbagai reaksi dan respon dari pembaca, tergantung pada latar belakang, minat, dan pengalaman mereka. Beberapa pembaca mungkin merasa terharu, terinspirasi, atau terhibur oleh kisah-kisah yang disajikan dalam novel ini. Beberapa pembaca mungkin merasa sedih, marah, atau prihatin oleh kondisi yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam novel ini. Beberapa pembaca lagi mungkin merasa terlibat, teridentifikasi, atau bersimpati dengan tokoh-tokoh dalam novel ini. Beberapa pembaca lainnya mungkin merasa kritis, reflektif, dan berpikir ulang tentang isu-isu yang diangkat dalam novel ini. Sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.